Swastiastu. Selamat sore, selamat datang di Ngopi Beli, ngobrol pinter bareng BI Bali. Di sini saya Willy Christian akan menjadi moderator pada podcast kita pada sore hari ini. Dan pada sore hari yang berbahagia ini Pak, kita akan membahas salah satu topik yang saat ini sudah sangat sering kita dengar. Mungkin teman-teman Ngopi Beli sering mendengar tentang istilah resesi di tahun 2023, mungkin mendengar dari radio atau dari media sosial, dari YouTube, Instagram, dan semacamnya. Kemudian pasti teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih itu resesi? Kenapa sih bisa terjadi resesi? Dan apakah resesi ini nanti akan sama berbahayanya dengan ketika pandemi COVID-19 menyerang global maupun Indonesia? Nah, untuk itu kita di sini akan mengupas tuntas secara dalam dan mendetail tentang apa itu resesi dan potensi risiko resesi di 2023, serta tips dan trik kenapa teman-teman tidak perlu khawatir tentang terjadinya resesi. Karena di sini kita sudah mengundang narasumber kita yang sangat berkompeten dan ahli di bidangnya, yaitu Bapak Trisno Nugroho, yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Selamat sore Pak, selamat datang di podcast Ngopi Beli. Ya, selamat sore, Om Swastiastu. Terima kasih Mas Billy. Iya Pak, sebelum memulai podcast izinkan saya membuka dengan sebuah pantun gitu Pak ya. Karena seperti biasa pegawai Bank Indonesia tentunya harus familiar dengan pantun. Seperti itu. Bergulung-gulung ombak di pantai Melasti, ombak tinggi menarik hati. Selamat datang Pak Trisno Nugroho yang kami hormati. Terima kasih sudah hadir di podcast Ngopi Beli. Dan ada satu pantun lagi nih Pak. Karena nggak cukup nih cuma satu. Sarapan pagi pakai nasi, belinya di Kintamani. Sobat rupiah dan sobat Ngopi Beli nggak perlu cemas sama resesi, karena akan kita bahas dan kupas tuntas di sini. Seperti itu. Baik, mohon izin Bapak, kita akan segera memulai diskusi kita di podcast ini. Tapi teman-teman gak usah khawatir, karena diskusi kita tidak akan menggunakan bahasa-bahasa ekonomi yang sangat dalam dan tinggi sehingga membuat teman-teman pusing. Karena kita akan mengupas tuntas secara gamblang namun dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi Pak, di tahun 2023 ini banyak sekali media, bahkan juga akademisi, bahkan menggunakan terminologi resesi, istilah resesi yang sebenarnya membuat kita cukup was-was Pak, seperti itu. Sebenarnya resesi itu seperti apa sih Pak? Kenapa banyak masyarakat yang jadi was-was? Dan bahkan saya juga sering dibilang, kamu nih harus mengurangi konsumsi, kurangin tuh beli kopi, kurangi belanja, kurangi jalan-jalan dan nongkrong, kamu harus meningkatkan saving. Sebenarnya resesi itu seperti apa sih Pak? Mungkin boleh Bapak jelaskan kepada Sobat Ngopi Beli yang hadir di sini Pak. Terima kasih. Waduh, Mas Billy pakai pantun ya. Saya mesti juga nggak boleh lewat pantunnya. Tolong dibantu cakepnya ya. Iya, baik Pak. Debur ombak menghempas ulu watu. Cakep. Letaknya tak jauh dari kota Denpasar. Cakep. Di sore hari yang cerah ini kita bersatu. Semoga ekonomi Bali makin bersinar. Mantap, seperti itu. Ya kita mesti optimis ya. Tapi betul, kalau Pak. Satu tadi kan dua, saya juga boleh dua ya. Siap. Berlibur bersama ke Pantai Pandawa. Cakep. Melihat pentari terbenam diselingi canda dan tawa. Cakep. Meskipun isu resesi ekonomi 2023 semakin mengemuka, jangan khawatir, kita tetap optimis dan tetap waspada. Betul sekali. Ya. Terima kasih banyak Pak, pantunnya menyemangati kita semua. Ya, mengenai resesi ya, bahwa resesi sering disampaikan kepada para pimpinan lembaga internasional maupun dalam negeri mengenai resesi. Resesi ini adalah apabila terjadi penurunan tingkat pendapatan masyarakat dan juga ada peningkatan pengangguran dan juga penurunan investasi. Namun yang paling umum adalah penurunan pertumbuhan ekonomi dari sisi produk domestik bruto. Biasanya kalau ekonomi suatu negara itu dalam 2 triwulan, kuartal pertama, kedua, pertumbuhannya negatif berturut-turut, itu kita sebut dengan resesi. Jadi itu kata-kata resesi ya. Jadi ibarat kita sedang naik mobil, kadang-kadang menanjak, kadang-kadang nggak kuat, kemudian turun lagi di bawah gitu kan. Itu atau mundur, itu salah satu dari ekonomi. Ada namanya business cycle, ada juga namanya economic cycles yang kita mesti atur. Itu Mas Willy ya kira-kira.
Baik, berarti resesi ini sebenarnya memang berbahaya Pak, tapi kita harusnya sudah bisa mengantisipasi seperti itu Pak ya, seperti yang kayak tadi Bapak bilang, ketika kita naik kendaraan dan mengalami pemunduran ya kita harus bisa mengantisipasi, misalnya kayak kita naik bus, ya kita keluar dari busnya untuk mengurangi beban seperti itu. Dan kembali lagi Pak terkait dengan resesi ini, kalau kita kan udah dengar nih di tahun 2023 akan terjadi resesi global, tapi sebenarnya Pak sebelumnya itu sudah pernah terjadi nggak sih Pak yang namanya resesi ini? Mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada Sobat Ngopi Bli contoh-contoh resesi yang pernah terjadi Pak sebelumnya. Iya, resesi pernah terjadi beberapa kali di dunia ya. Namun sebelum ke resesi tentunya kita juga mesti tahu bahwa dalam kondisi resesi kita mesti juga banyak perusahaan melakukan efisiensi. Tadi Mas Willy mengatakan mengurangi konsumsi gitu kan. Dan juga tentunya perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi. Ini tentunya pemerintah sebagai pemegang mandat tentunya juga akan mengantisipasi. Tentunya di Indonesia misalnya pemerintah melalui kebijakan fiskal terus mendorong ekspansi fiskal misalnya gitu, atau mungkin juga ekspansi fiskal atau juga mengarahkan kepada sektor-sektor yang produktif. Nah itu. Jadi itu pemerintah. Dan tentunya ini juga terus pemerintah mewarning kepada masyarakat bahwa kita mesti waspada. Jadi Pak Gubernur BI mengatakan bahwa kita optimis di 2023, tetapi waspada. Jangan takut ya bahwa Indonesia kemarin terakhir tumbuh 5,72%, sebelumnya 5,4, 5,3. Artinya kita masih dalam kondisi positif sebenarnya. Jadi itu kita nggak usah khawatir, Indonesia masih bagus itu ya. Tadi pertanyaan bagaimana, apakah ada resesi-resesi yang di dunia? Yang tentunya yang sangat terkenal ada resesi pada saat depresi tahun 1929 dan sampai dengan 1939. Itu the Great Depression. Kita mungkin nggak ngalamin, tapi kalau kita membaca sejarah ekonomi, itu merupakan kondisi ekonomi yang sangat depresi, panic selling di tahun 1929 di Oktober, yang kita dengar ada Black October dulu ya, itu luar biasa dan ekonomi dunia menyusut. Itu yang paling sementara ini dalam sejarah yang paling dalam, dan itu perlu waktu 10 tahun untuk ekonomi dunia itu bangkit kembali ya. Ada juga resesi tahun 73-75 terkait dengan the World Economic Recession ya, itu ada minyak yang dulu diembargo ke Amerika, itu juga resesi. Yang ketiga juga ada, kita ingat sekali belum lama 1997 sampai 1998, apa yang disebut the ASEAN Economic Crisis. Itu juga diawali Thailand, dulu ingat Thailand, kemudian merambat Indonesia dan juga Malaysia. Dan yang terakhir tentunya kita ingat adanya COVID-19, itu bagian daripada resesi juga. Ingat juga tahun 2020 dan 2021 itu resesi, mungkin tidak hanya 2 kuartal, tapi mungkin di Bali sampai 7 kuartal kita mengalami pertumbuhan negatif. Itu kira-kira ya. Dan ada lagi yang lain. Itu Mas Willy. Berarti kayak tadi Pak yang di The Great Depression tahun 29 sampai 39 itu kan dampaknya sampai 10 tahun ya Pak ya. Iya ya. Yang mana itu berdampak panjang dan tentunya banyak yang jadi sangat khawatir Pak. Bahkan saya sering dengar nih Pak dari teman-teman saya yang perempuan. Mereka sangat khawatir dengan istilah resesi. Karena apa Pak? Jadi kayak teman saya perempuan waktu itu baru putus nih sama pacarnya. Terus kenapa? Kenapa kamu marah sama perempuan? Sama pacar kamu? Iya, soalnya dia resesi katanya gitu Pak. Seperti itu. Jadi sedikit intermezzo ya teman-teman, seperti itu. Berarti kan memang resesi ini perlu kita antisipasi ya Pak ya, karena kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak mengantisipasi dari sisi ekonomi, fiskal maupun moneter, bisa berdampak cukup panjang seperti kita belajar dari sejarah zaman dahulu. Nah, kita masuk ke perkembangan resesi di tahun 2023, Pak. Karena di isu global itu sudah mengemuka di mana-mana, dan juga di Indonesia sendiri itu menjadi topik pembahasan yang selalu digali dan digali. Nah, sebenarnya menurut pandangan Pak Trisno sendiri, apakah nanti Indonesia akan masuk ke dalam fase resesi Pak di tahun 2023 ini? Apakah ada potensinya atau justru sebenarnya Indonesia ini masih kuat Pak dari sisi ekonominya? Mungkin boleh disampaikan pandangan Bapak. Iya, tadi kita lihat juga di dunia ini kan, dunia kan ada beberapa, Amerika, Eropa,
kemudian Cina, dan juga tentunya India, serta di Indonesia lah, Asia. Terakhir kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tadinya itu diproyeksi di 2003 3,4%, Mas Willy. Tetapi kemudian dikoreksi menjadi 2,9%. Artinya ada pelemahan pertumbuhan ekonomi di dunia. Nah, ini juga bahkan Eropa kemarin melambat mendekati 0%, 0 pertumbuhan ekonominya. Inggris bahkan sudah disebut-sebut akan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di Bali, di UK ini. Itu kira-kira di dunia ya. Bagaimana dengan Indonesia? Bahkan terakhir kemarin kita dengar, baru kemarin Amerika menaikkan tingkat suku bunga 0,25 atau 25 basis point ya, menjadi 4,75%. Nah, ini juga membuat negara-negara berkembang juga akan berpikir untuk juga menahan agar capital flight dari sebuah negara itu terhambat gitu ya. Indonesia juga sudah menaikkan, nanti kita lihat, dan juga Amerika itu kemarin inflasinya 6,5%. Memang sudah mulai turun dari 9,5, kemudian turun 7,1, terakhir 6,5 ya. Dan Eropa lebih tinggi inflasinya 9,2%, dan tingkat suku bunganya sudah 5,5%. Jadi Amerika sudah 4,75, Eropa 5,5 ya persen, 5%. Hampir negara-negara maju itu biasa cara mengatasi inflasi pastinya secara agresif menaikkan tingkat suku bunga ya. Ini teorinya Mas Willy lah. Dinaikkan tingkat suku bunga supaya ekonominya melambat, terus inflasinya turun. Ini konsumsinya turun sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Itu dampak daripada peningkatan tingkat suku bunga di berbagai negara. Bagaimana dengan Indonesia? Bank Indonesia optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2022-2023 ini tetap kuat loh, 4,5 sampai dengan 5,3%. Neraca pembayaran Indonesia yang terakhir terjaga dengan baik. Nilai rupiah juga cukup stabil ya. Tekanan inflasi ya semakin menurun. Tahun lalu dimulai Agustus yang agak tinggi, kemudian ada gerakan nasional pengendalian pangan di seluruh Indonesia bersama dengan pemerintah sangat disiplin, akhirnya turun inflasi kita kan. Core inflasi juga turun. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ekonomi kita masih kuat. Dan tahun 2023 ini kita juga masih kuat. Jadi dunia melambat, tapi Indonesia juga tetap bertahan cukup kuat. Gitu Mas. Baik. Berarti memang kita itu, Indonesia itu kuat ya Pak ya. Di 2023 ini kita masuk menyongsong di 2023 dengan kondisi yang tetap optimis dan waspada meskipun ekonomi global itu mengalami risiko resesi, tapi kita akan tetap kuat. Tadi juga Pak Trino sempat bilang proyeksi pertumbuhan ekonomi di 4,5 sampai 5,3 itu menunjukkan optimisme ya Pak ya, seperti itu. Dan diskusinya sangat menarik nih Pak, tapi sebagaimana nama podcast kita Ngopi Beli, nggak afdal dong kita menikmati kopinya Pak. Jadi mungkin dipersilakan dulu kepada Pak Trisno dan juga kepada Sobat Ngopi Beli yang ada di rumah. Mungkin apabila ada yang punya pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar di Instagram maupun di YouTube, karena nanti kita juga akan menampung beberapa pertanyaan yang disampaikan untuk bisa langsung ditanyakan kepada narasumber kita. Kapan lagi bisa langsung bertanya kepada Pak Trisno. Sip. Dipersilakan Pak. Ya, ini kita coba kopinya ya. Sedap sekali ternyata memang kopi dari binaan UMKM seperti ini. Saya jadi semakin semangat nih nanti kalau ada acara seperti ini lagi, saya siap nih jadi moderator lagi Pak. Mantap. Karena akan selalu disajikan kopi terbaik dari UMKM binaan kita seperti itu. Dan juga teman-teman yang punya pertanyaan, gak usah khawatir. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang dipilih tentunya akan mendapatkan souvenir juga, souvenir yang sangat menarik dari Bank Indonesia. Mantap. Seperti itu. Jadi izin melanjutkan gitu Pak ya. Tadi kan kayak memang kita sudah optimis ekonomi akan tetap tumbuh, tapi bukan dengan serta-merta kita jadi tetap melakukan spending secara tidak terkontrol. Kita tetap juga harus melakukan mitigasi seperti itu Pak ya. Jadi kalau saya boleh bertanya Pak, berdasarkan pandangan Bapak, pemerintah juga akan tetap melakukan mitigasi Pak. Nah, Bank Indonesia selaku pemegang kebijakan moneter di Indonesia sendiri sudah melakukan upaya apa saja sih Pak untuk mencegah ataupun meminimalisir dampak dari resesi ini? Ya, terima kasih. Selamat ini mendengar lagi Sobat Rupiah ya ini hari ini ya.
tadi saya sudah ngopi, tadi Mas Willy binaan kita semua dari Bali, Kopi Kintamani yang sangat terkenal. Ya, bagaimana Bank Indonesia untuk mengatasi atau mempersiapkan atau memitigasi resesi di tahun 2023 ini? Ada namanya kebijakan moneter. Bank Indonesia menyesuaikan tingkat suku bunga untuk tetap menahan pengeluaran dari portfolio asing di Indonesia dan tetap membuat menarik portfolio menanamkan di Indonesia, termasuk juga investasi, dan ini juga salah satu cara mengurangi dampak dari resesi. Kemarin yang terakhir Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga 25 basis point ya. Itu untuk mengimbangi negara-negara maju juga menaikkan tingkat suku bunga. Itu yang pertama, tingkat suku bunga kita sesuaikan ya. Tentunya tingkat suku bunga sesuaikan itu dalam itu ukurannya memadai dan pas ya untuk menjaga fundamental ekonomi tetap tumbuh. Yang kedua adalah pengelolaan likuiditas. Kita juga lihat likuiditas di Indonesia masih ample, masih banyak. Jadi kita tak tahu kalau masih banyak maka bank-bank juga bisa melakukan kredit ya. Jadi itu yang likuiditas. Yang ketiga tentunya kita melakukan intervensi valuta asing ya, ada twist operation ya untuk di pasar untuk menjaga suplai daripada valuta asing tetap cukup memadai dan nilai tukar rupiah juga tetap kompetitif. Itu kira-kira. Yang keempat lagi juga pengawasan sektor keuangan. Kita juga mengatur bagaimana agar makroprudensial stabilitas keuangan bersama dengan OJK dan LPS serta Kementerian Keuangan untuk menjaga agar sistem keuangan juga tetap kuat dan stabil, dan juga mendorong stabilitas ekonomi yang lainnya. Intinya ada dua, Mas Willy. Pertama adalah kebijakan Bank Indonesia adalah yang pro stability, tetap menjaga stabilitas. Yang kedua adalah pro growth. Yang mana yang stabilitas adalah tadi tingkat suku bunga, terus kemudian tingkat suku bunga naikin. Yang mana pro growth ya kita dengan makroprudensial, kemarin ada DP 0% untuk rumah maupun kendaraan. Dan juga tentunya dengan kebijakan di digitalisasi kita dorong untuk juga mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga ada juga keringanan ATMR atau giro wajib minimum bagi bank-bank yang menyalurkan kepada kredit tertentu. Ada sekitar 30 atau 40-an sektor yang mendapat reward dari BI untuk menyalurkan ke hijau dan sebagainya. Itu kira-kira ya. Itu beberapa langkah yang untuk mengatasi atau mitigasi resesi ya. Kita yakin ke depan, terus kita lihat perkembangan dunia, melihat bagaimana tingkat suku bunga, dan BI akan melakukan mitigasi dan antisipasi agar tetap kita tumbuh. Seperti orang yang sakit, Willy ya. Kita 3 tahun, 2,5 tahun kita sedang COVID, sudah mulai tumbuh. Kita tetap dorong agar tetap tumbuh, tetap stabil, agar nanti kita bisa kembali normal setelah adanya COVID. Itu Mas Willy. Saya ini masih ada hasrat untuk pergi liburan ke luar negeri, Pak. Tapi harga tiket pesawat saat ini sedang naik terus, Pak. Seperti itu. Gitu ya? Iya, jadi kira-kira gimana ini, Pak? Apakah saya nggak usah keluar negeri dulu? Ya. Atau gimana, menurut Pak? Ya, sebelum tadi, di dalam tadi bahasanya kebijakan BI itu, kita ada jamu pahit, ada jamu manis. Ini kita coba banyak jamu manisnya, Mas Willy. Jadi jangan khawatir. Kita Bank Indonesia bersama pemerintah sinergi sehingga kita nggak usah cemas. Pertumbuhan masih kuat, inflasi masih terjaga, bahkan nilai tukarnya juga cukup stabil dan lebih kuat. Itu tadi Mas ya. Jadi nggak usah cemas lagi deh. Yang kedua, bagaimana ke luar negeri? Mas Willy, sebagai anak muda, di Indonesia itu banyak ratusan destinasi wisata yang luar biasa indah dan cantik. Saya sudah beberapa kali, tidak hanya ke Indonesia, ke luar negeri sama. Rasanya di Indonesia itu lebih banyak tempat-tempatnya. Jadi istilahnya, berlibur di Indonesia saja, bangga berwisata di Indonesia saja. Jadi eksplorlah Indonesia. Terlalu banyak yang kita belum tahu, Mas Willy. Di Bali, sangat luar biasa banyak. Ada Buan Mandalika, di NTB, ada Labuan Bajo, di NTT, ada juga di Raja Ampat. Masih banyak, Mas Willy. Jadi, nggak usah keluar dulu, eksplor dulu di Indonesia dulu. Bangga berwisata di Indonesia. Bahkan Bali kemarin masuk nomor 2, mengalahkan Prancis dan London ya. Betul.
Loh, yang luar malah pengen ke dalam negeri, malah yang dalam negeri pengen keluar ya. Sebagai milenial, eksplor dulu. Bolehlah kawan-kawan luar negeri, eksplor dulu Bali dan sebagainya. Sehingga nanti pada saatnya kalau sudah semua, barulah kita bisa ke luar negeri. Itu Mas Willy. Iya, berarti daripada saya minum coklat panas di Swiss, Nah, lebih baik saya minum kopi di Kintamani ya Pak ya. mantap Seperti sekali. itu ya. Luar biasa. Baik, baik Pak. Oke, kalau begitu saya akan lebih mengeksplorasi Indonesia dan Bali Pak, seperti itu. Jadi nanti kapan-kapan aja deh kalau mau keluar negerinya. Iya, iya. Baik. Dan kembali ke topik Pak, sedikit mendalami kemudian terkait dengan Bali Pak. Iya. Jika nanti memang terbukti global mengalami resesi, imbasnya ke Bali seperti apa sih Pak? Bagaimana menurut pandangan Pak Trisno? Ya, tadi kita dunia melambat, Indonesia masih cukup kuat dan tentunya pemerintah bersama Bank Indonesia terus berhand in hand untuk memitigasi secara fiskal maupun moneter. Bagaimana dengan Bali? Apakah akan berdampak terkait dengan resesi ini ya? Kita tahu Mas Willy, semester 1 2022 ini Bali sudah tumbuh 1,37%. Bahkan di kuartal kedua naik menjadi 3,05. Bahkan yang terakhir kita kuartal ketiga naik ke 8,09. Kita terus naik ya. Bukan turun. Kalau tadi bilang Mas Willy di awal-awal kita bahwa resesi adalah negatif 2 kali berturut-turut. Ini kita positif terus ya. Bahkan Ascukara insya Allah di tahun kuartal keempat 2022 kita masih positif. Sekitar 5,67% ya. Cukup tinggi itu di tahun 2022. Wisman, Mas Willy, kemarin di Desember itu, menurut data dari Angkasa Pura, sudah 2,3 juta. Wisman, Januari sampai dengan Desember. Sudah banyak ya. Wisnusa juga banyak, sekitar 6-8 jutaan ya. Dan naik tinggi dibandingkan 2021. Jadi, itu apa namanya, bahkan di tahun 2000, melihat dari perkembangan dari 2022, Wisman kita di tahun 2023 ini, kita dengar pemerintah menargetkan 7,5 juta, Mas Willy. Bali diharapkan bisa sekitar 4,5 ya. Kita juga memprediksi antara 3,5 sampai 4,5 juta di Bali. Itu sekitar mungkin 50% daripada target Indonesia. Itu ya. Dengan demikian, Mas Willy, kantong-kantong Wisman yang datang dari luar negeri kan nanti kalau ada resesi kan pasti tadi Amerika, sama Eropa, sama Inggris lah. Itu kemungkinan akan turun kemungkinannya. Tapi dan kantong-kantong wisata lain seperti Australia yang dekat dan kemudian India kan masih banyak. Dan bahkan kita pernah diskusi bahwa UNWTO mengatakan bahwa 2023 ini masyarakat global masih tetap minat berwisata yang tinggi ya. Jadi belum ada pengaruh terhadap resesi ini ya. Kan dari banyak negara kan mungkin Eropa, Amerika dan Inggris yang sedikit mengalami resesi. Jadi Bali optimis menyosong kenaikan jumlah Wisman tadi ya dengan target di atas 3,5 sampai 4,5 juta ya. Saya kira itu bahkan terakhir saya ngobrol dengan para pelaku pariwisata, hotel dan booking-bookingan di bulan Februari, Maret juga naik. Juga naik ya. Dan nanti kita tentunya kita ingat bahwa di tahun 2023 itu setelah kita sukses melakukan pelaksanaan KTT G20 2022, kita ada namanya keketuaan KTT ASEAN, di Indonesia. Pastinya Bali akan mendapatkan side event dari pertemuan-pertemuan itu. Itu Mas Willy. Baik, berarti walaupun mungkin nanti di Amerika, walaupun Eropa juga sedikit menurun, tapi kita masih punya banyak potensi kantong Wisman, Pak ya. Jadi iya, masih. Ekonomi Bali harusnya masih akan tetap disupport dari sisi sektor pariwisata, Pak ya, sektor terkait pariwisata. Dan berarti upaya yang tetap perlu kita lakukan ini apa ya, Pak ya, untuk memitigasi, walaupun memang kita kan masih cukup bergantung pada sektor pariwisata, Pak, tapi mitigasi apa nih yang bisa dipersiapkan oleh Provinsi Bali untuk jaga-jaga Pak jikalau nanti terjadi resesi seperti itu? Iya, waduh, pertanyaan yang susah dan menarik buat anak muda ya. Bagaimana Bali ke depannya gitu ya. Tentunya kita pelajaran 2,5 tahun ya. Sejak mulai Maret tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 itu ya.
bahwa Bali ke depan itu ada semacam tagline Mas Billy ya. Bali yang hijau, kemudian juga resilient dan sejahtera. Tiga hal ini kayaknya penting buat kita semua. Dengan cara apa itu? Supaya kita tangguh, resilient, maka kita mesti diversifikasi ekonomi ya. Kita pahami pariwisata sebagai backbone ekonomi Bali, tetapi kita juga jangan lupa sektor-sektor lainnya mesti kita dorong. Pertanian, peternakan, digitalisasi, ekonomi kreatif, itu juga kita perlu dorong ya. Mas Willy, bahwa Bali ada sekitar 16 juta orang wisatawan. Ini kita lihat 2019, ini pasar yang besar Mas Willy. Kalau 6 kabupaten kota di luar Denpasar, Gianyar, dan Badung ini dia mensuplai kebutuhan tadi, saya kira local value chain ini cukup baik sehingga Bali semakin kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingat bahwa tadi wisatawan lokal juga menjadi penting, Mas Willy. Kita juga tadi kantong-kantong di luar Amerika, Eropa, dan Inggris kita promosi juga. Seperti Australia, New Zealand, India, Singapura itu kan dekat kita. Bahkan terakhir Cina ya, yang mulai buka ke Indonesia, kita juga bisa men-tap Wisman sana. Lokal penting, Mas Willy. Lokal tadi tahun lalu sekitar 7 jutaan ya. Kita bisa dorong juga dari Jawa, terutama mungkin dari Sumatera untuk datang ke Bali untuk melakukan wisata di Bali. Kita promosi. Itu kemudian juga bagaimana dengan fasilitas infrastruktur. Emang ada masukan bagaimana infrastruktur pariwisata di Bali untuk diperbaiki ya. Dan tentunya pemerintah Provinsi Bali secara aktif giat banyak melakukan perbaikan infrastruktur. Jalan tol dari Gilimanuk ke Bangui sedang dibangun, shortcut dari Denpasar ke Buleleng. Itu juga salah satu perbaikan infrastruktur buat pariwisata. Terus kemudian juga dermaga di Sanur dan juga ada di Nusa Dua. Itu salah satu fasilitas dari yang perlu diberikan oleh wisatawan lokal maupun asing. Kemudian UMKM ini kita perlu dorong digitalisasi juga dan juga memanfaatkan pasar yang tadi Wisman dan Wisnus yang datang ke Bali ya. Tentunya satu lagi Mas Willy, saya ingat tadi mengenai wisatawan. MICE event di Bali ini salah satu tempat yang terbaik ya, kalau saya boleh katakan di ASEAN. Coba bayangin kemarin, tidak ada event besar di dunia yang belum pernah ada di Bali. Ingat APEC? Pernah di Bali. Ingat IMF World Bank Meeting? 2018. Di Bali. Terakhir G20 di Bali. Ini bisa melibatkan puluhan ribu, mungkin 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu, baik dari domestik maupun asing. Dan kita bisa. Ini adalah potensi MICE di Bali luar biasa ya. Ada, dan menurut pendapat saya, bisnis dan leisure tepat sekali di Bali. Ya kan Mas Willy, kalau Anda melakukan bisnis meeting Kamis, Jumat, atau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bisa leisure ke Ubud, ke Lovina, ke Karangasem yang indah-indah itu. Jadi MICE menjadi salah satu prioritas kita juga. Dan tentunya tetap kita investasi yang untuk hilirisasi. Pertanian, perikanan, peternakan juga menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali, termasuk juga menciptakan lapangan kerja. Itu Mas Winnie. Iya. Berarti juga memang kita perlu menyiapkan upaya yang sangat diverse ya Pak ya. Ya. Jadi untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi Bali di tengah ancaman resesi global, itu banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan. Dan saya sangat tertarik dengan istilah blazer tadi Pak, bisnis dan leisure. Iya kan? Jadi mungkin nanti Sobat Ngopi Beli dimanapun berada, mungkin dari antero Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, silakan nih mulai jajaki istilah blazer itu, bisnis sambil leisure di Bali. Karena memang Bali sangat siap untuk menampung para wisatawan, pelaku usaha untuk melaksanakan bisnis sambil menikmati indahnya kota Bali ya Pak. Seperti itu. Dan luar biasa Pak. Saya punya satu pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum saya sampaikan pertanyaan dari pemirsa yang sudah sangat antusias. Menurut Pak Trisno sendiri nih Pak, kalau dari provinsi kan tadi sudah sangat jelas Pak ya. Kalau dari sisi persen to persen Pak, dari orang per orang di sisi masyarakat Bali, kita tuh harus lakukan apa sih Pak untuk mengantisipasi resesi ini? Ya, Sobat Rupiah di Provinsi Bali, rekan-rekan milenial
dan juga ada Gen Z. Kita tentunya sebagai individu mengevaluasi apa-apa yang mau kita keluarkan ya. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya, itu penting ya. Want and apa namanya itu wish atau want ya. Yang perlu aja kita beli. Kalau nggak terlalu perlu amat ya kita tidak usah beli. Tetapi juga jangan terlalu ngirit ya. Tetap aja kan Anda bisa belanja. Jangan terlalu ngirit. Kita mesti konsumsi. Toh kita juga tidak dalam kondisi resesi Mas Philip. Tapi tetap melakukan kalau dalam perusahaan dikatakan efisiensi ya, pilih mana-mana kebutuhan yang penting. Yang kedua, jangan lupa juga kita menyiapkan ini Mas Willy, tabungan ya, tabungan untuk if terjadi sesuatu, kita bisa punya tabungan untuk bisa bertahan gitu ya. Dan yang ketiga tentunya kalau Anda masih punya utang di bank, kalau punya ya, yang masih mudah-mudahan pupung ini bunganya belum naik tinggi, mungkin diselesaikan gitu ya. Kalau ada utang-utang kita selesaikan sebelum malam berat kita dicicil dulu supaya tandanya kedepannya kita nggak terlalu berat. Bagaimana dengan investasi, pilihan investasi juga dilihat juga mana-mana yang kita perlu invest ya. Jangan keburu-buru. Kita juga bisa minta bantuan penasihat investasi keuangan sebelum kita melakukan perubahan portfolio ya. Dan tentunya ada namanya sekarang di zaman teknologi kita juga bisa belajar ilmu baru mengenai coding ya, ya dikit-dikit ya mengenai coding, tahu kemudian desain grafis, menambah skill-skill baru untuk menyiapkan perubahan di dalam zaman era digital ini. Saya kira itu ya kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai individu maupun juga pengusaha itu Mas Wid. Baik, itu bisa dicatat tuh sama teman-teman milenial semuanya, strategi untuk melakukan efisiensi spending, kemudian juga diversifikasi investasi juga tadi ya, untuk segera melunaskan apabila ada yang masih punya kredit sebelum suku bunga semakin tinggi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin dari saya sih pertanyaannya sudah cukup Pak ya, karena sudah sangat banyak sekali informasi. Tapi masih banyak nih Pak teman-teman pemirsa digital kita yang penasaran. Silakan. Mungkin izin saya menyampaikan beberapa pertanyaan Pak ya. Silakan. Ada ya pertanyaannya? Ada Pak, ternyata banyak yang curious nih Pak untuk menanyakan dan meminta pendapat dari Bapak. Mungkin yang pertama di sini ada dari Mbak Putih Anissa Gayatri Pak. Mbak Putih menanyakan kalau dari Bank Indonesia Pak, seperti apa sih upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong UMKM yang ada, khususnya yang dibina oleh Bank Indonesia nih Pak, sehingga UMKM yang ada tuh nggak perlu khawatir soal resesi. Mungkin dari pandangan yang sudah dilakukan BI Pak, seperti itu. Ya, terima kasih. Tentunya kita bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali ya. Yang pertama, digitalisasi itu sebuah keniscayaan buat UMKM ya. Bank Indonesia punya program mengenai penggunaan KRIS untuk UMKM. Yang kedua juga Bank Indonesia mendorong UMKM binaan kita juga nggak kemudian UMKM Bali untuk market onboarding di marketplace. Pasarnya jadi tidak hanya Bali yang 4,3 juta, tetapi juga ke penduduk Indonesia yang 270 juta. Jadi masuk ke marketplace, mereka memperluas pasarnya di Indonesia. Yang ketiga juga tentunya menggunakan digital marketing, menggunakan sosial media, baik Instagram maupun Facebook, bahkan sekarang ada marketing TikTok ya. Jadi mereka mesti dilatih sehingga pasarnya tidak hanya Bali, Indonesia, bahkan dunia. Itu jadi kita punya beberapa UMKM di Bali, kita ajarin mereka Mas Budi, ajarin mengenai marketing digital, dan juga kita dorong membantu mereka untuk terus memperluas kapasitas ada, kita perbaiki kelembagaannya, ya kan. Kalaupun pembiayaan kita bisa undang bank-bank untuk memfasilitasi lah, bagaimana dia perlu bantuan apa enggak. Terus yang ketiga, tentunya kita juga dorong agar kualitas dari para produk-produknya itu menjadi bagus, sehingga masyarakat juga bisa membelinya itu Mas Budi. So far sih UMKM binaan BI yang sementara ya, itu Asukara penjualannya meningkat terus ya. Kan kita ikutkan ke acara pameran-pameran. Tahun lalu hampir semua dari binaan BI kita ikutkan di acara showcasing dari UMKM di KTT G20. Kan banyak acaranya ya, baik side event maupun juga main event di KTT G20.
di Kempinski maupun di Nusa Dua dan tempat lain bekerjasama dengan berbagai pihak. Itu Mas. Berarti memang untuk UMKM juga tidak perlu khawatir Pak ya, apalagi juga mungkin nanti sobat-sobat UMKM yang sedang menyaksikan Ngopi Beli juga bisa belajar nih kepada UMKM yang dibina di BI bagaimana melakukan digital marketing untuk melihat peluang market secara nasional maupun global seperti itu ya Pak ya, jadi nggak perlu khawatir. Dan juga ini ada satu pertanyaan kemudian Pak dari It's Me Cici, dari Mbak Cici namanya nih. Jadi memang ancaman resesi ekonomi global di tahun 2023 sudah sangat didengungkan Pak. Dan menurut Pak Trisno, apakah angka investasi di Indonesia nantinya akan menurun Pak? Jika ya, peran Bank Indonesia dalam memaintain atau mempertahankan investasi akan seperti apa Pak ya? Ya, kalau ada resesi global, ini baru ya, terutama beberapa negara, mungkin Amerika, Eropa dan Inggris yang sudah mulai kelihatan ya. Tapi kan yang lain tidak gitu ya. Tentunya dengan adanya resesi itu, tadi pertumbuhan ekonomi global diturunkan, maka pasti akan mengerem investasi asing masuk ke Indonesia. Tapi kita juga tetap memberikan informasi kepada global bahwa Indonesia fundamental ekonominya baik, kondisinya juga kondusif. Silakan terus investasi. Apa peran Bank Indonesia tadi? Bunga CPDB periode juga kita naikkan, juga tetap mempertimbangkan untuk tetap mendapatkan profit di Indonesia gitu ya, tetap bersaing, tetap kompetitif. Demikian juga nilai tukar rupiah itu juga tetap kita jaga agar tetap kompetitif dibandingkan dengan nilai tukar mata uang asing yang lainnya. Jadi ini tetap kondusif sehingga kita berharap investasi di Indonesia tetap naik. Tentunya bekerjasama dengan pemerintah ya, di perizinan dan sebagainya juga sudah lancar. Itu Mas, jadi tetap kita menjaga agar ini tetap masuk ke Indonesia. Dan saya data terakhir di Bank Indonesia, capital inflow ke Indonesia juga naik Mas. Pak Gubernur BI mengatakan bahwa kita akan terus 2023 ada apresiasi nilai tukar rupiah dan juga capital inflow juga akan tinggi. Seperti itu. Ya. Dan saya juga pernah mendengar nih Pak, dari teman saya nih sesama BI, bahkan Bank Indonesia juga mendorong proyek-proyek yang bisa diinvestasikan untuk melakukan promosi ke luar negeri ya Pak. Itu benar nggak sih Pak? Iya. Kita ada namanya RIRU ya, Regional Investment Relation Unit ya. Di beberapa KPWDN didorong oleh Departemen Internasional memberikan RIRU. Dan RIRU itu nanti akan menjadi jembatan investor peluang-peluang investasi di masing-masing kantor perwakilan. Kita promosikan melalui kantor perwakilan kita yang di luar negeri, Willy. Ada di Singapura, ada di London, ada di Beijing, ada di New York dan Jepang ya. Kita mendorong, membantu memfasilitasi potensi ada investor luar ke dalam melalui para yang punya proyek-proyek di masing-masing kantor perwakilan. Kita dorong juga. Di samping juga UMKM, kita dorong juga untuk showcasing di negara-negara luar menggunakan kantor perwakilan Bank Indonesia, bekerjasama tentunya dengan kementerian lain. Itu Mas Willy. Menarik sekali. Berarti memang investasi pun tidak akan serta-merta jadi seret Pak ya, walaupun ada isu resesi seperti itu. Ya, kemungkinan turun, tetapi kita jaga agar tidak terlalu turun mendalam itu Mas. Baik Pak. Dan sebelum menutup podcast Pak, ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Maharani seperti itu. Mungkin tadi terkait dengan investasi Pak, kalau Mbak Maharani ini punya curiosity terkait dengan sektor pertanian Pak. Oke. Jadi kita kan tadi sudah mention diversifikasi ya Pak dari Pak Trisno. Untuk sektor pertanian kan itu menjadi salah satu sektor yang kita sasar juga Pak untuk diversifikasi. Iya. Strategi untuk mendorong peningkatan produksi pertanian itu gimana Pak menurut Bapak di 2023 ini? Iya, saya tidak intinya mendorong sektor pertanian dengan para bupati ya, Pak Bupati-bupati, sahabat-sahabat saya di dinas-dinas pertanian di seluruh Bali bersama Pak Gubernur. Pertanian ini perlu kita dorong agar produktif Mas ya. Bahkan Pak Gubernur ada namanya ekonomi pertanian organik ya. Bagaimana ya kita bantu petani ini secara profesional menanam ya padi, ya cabai, kemudian juga bawang merah, bawang putih secara baik ya, bersama dengan dinas-dinas pertanian. Yang penting mereka adalah diberikan bibit ya, sebagian ya yang mungkin punya anggaran pemerintah dibantu bibitnya. Kedua juga dibantu di pupuknya misalnya. Sekarang pupuk organik berarti kita dorong untuk organik semakin banyak.
Yang ketiga, ini yang penting Mas Willy, yang kadang-kadang kita lupa. Ada namanya, kita juga bantu pemeliharaan, penyuluhan, kan ada hama dan sebagainya. Sehingga pemerintah, saya meyakini Dinas Pertanian di seluruh Bali juga bisa membantu untuk agar tanamannya juga tidak terkena hama, agar produktif, jadi profesional, produktif, dan menggunakan teknologi smart farming dan digital farming, agar mereka juga bisa produktif ya. Saya selalu mendengar Bali kan kecil ya, tetapi menurut saya kalau kita jalan ke Buleleng juga masih cukup luas ya. Di Batu juga luas, Karangasem juga masih luas, Jemberana juga masih cukup luas. Artinya kita masih punya kesempatan untuk mendorong pertanian dengan lahan yang tidak terlalu besar, tapi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Itu ya, itu Mas Willy. Baik, berarti dengan meningkatnya produktivitas, tentunya selain tetap menjadi buffer untuk tetap ekonomi tetap baik, juga produksi naik, inflasi bisa turun ya Pak ya. Iya, pasti. Jadi itu justru selain diversifikasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga untuk memaintain inflasi seperti itu. Ya. Luar biasa sekali Pak, insight-insight yang boleh di-sharing pada saya dan juga teman-teman Sobat Ngopi Beli yang hadir secara virtual pada sore hari ini Pak. Dan sudah sangat banyak Pak informasi yang bisa kita dapatkan, dan kalau saya pribadi sih sudah nggak khawatir Pak, jadi udah nggak cemas lagi nih terhadap isu resesi di 2023. Mantap. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi kita pada sore hari ini, teman-teman virtual kita, Sobat Ngopi Beli ini bisa lebih tercerahkan dan lebih tercerdaskan terkait dengan isu resesi, sehingga nantinya teman-teman bisa tetap optimis dan tetap waspada untuk menghadapi isu resesi di tahun 2023. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Trisno. Saya boleh ada 2 pantun ini? Oh, silakan Pak. Silakan ada pantun. Supaya lebih semangat gitu ya. Baik. Ya, terima kasih kepada para sobat Ngopi Bali, Ngopi Beli ya ini ya. Semoga ekonomi Bali, kita optimis di tahun 2023 tetap terjaga. Kita ada tagline KIS, konsistensi, inovasi, dan sinergi. Itu kunci kita semua di Bali ya. Saya tutup dengan pantun ini ya. Cakepnya jangan lupa tapi ya. Siap. Ya. Bunga padah tumbuh indah bersemi. Cakep. Danau beratan indah memantulkan cahaya. Cakep. Mari belajar dari pengalaman krisis masa pandemi. Diversifikasi sumber ekonomi menjadi tugas yang utama. Siap. Diversifikasi ya Pak. Ya? Itu penting itu ya, diversifikasi. Kita ingat jangan meletakkan telur di satu keranjang. Sama seperti tadi. Ada satu lagi Mas Willy nih. Siap Pak, siap. Ini juga pasti Sobat Ngopi Beli akan ingat. Jalak Bali dan penyu air ada di Bali Safari. Cakep. Destinasi wisata yang menyenangkan untuk kita kunjungi bersama keluarga. Cakep. Ayo jangan cemas menghadapi isu resesi. Melalui kolaborasi, sinergi, dan waspada, Astunggara ekonomi Bali akan tetap terjaga. Amin. Ya. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Kalau gitu saya tutup juga dengan satu pantun deh Pak. Waduh. Simple saja. Apa? From east to the west, Pak Trisno is the best. Seperti itu. Terima kasih Mas Willy. Satu lagi buat teman-teman, jangan takut sama resesi, tetap kita jaga sinergi. Seperti itu ya Pak. Sip. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Trisno dan juga Sobat Ngopi Beli yang ada di virtual. Jangan lupa nanti kita akan tetap melakukan podcast ini ke depannya, dan tetap pantengin Instagram dan juga YouTube Bank Indonesia untuk dapat melihat siaran ulang dari podcast hari ini. Seperti itu, terima kasih banyak. Saya tutup podcast kita pada sore hari ini. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mas Willy. Terima kasih Pak Trisno.